Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cok Udowo selaku dosen mata kuliah K3. Di sini kelompok kami, kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang loto lockout take out untuk memenuhi tugas dari ujian tengah semester. Di sini kelompok 7 terdiri dari saya sendiri Ilham Rifki Maulana dengan NIM 040, kemudian ada rekan saya Salma Ikmalanas dengan NIM 011, ada Nabila Putri Karyadi dengan NIM 039, ada Muhammad Fahril Al-Ghifari dengan NIM 041, dan ada Berliana Aprilani dengan NIM 064. Nah, yang pertama ada pengertian dari loto, lockout, dan take out. Lockout, take out sendiri itu suatu sistem yang mana sistem ini tuh untuk penggembokan atau pelabelan atau suatu tanda pada suatu alat ketika alat tersebut itu rusak. Gunanya itu untuk memutus sumber energi. Nah, loto ini itu sendiri dipakai dalam industri dan maupun kegiatan-kegiatan pada peralatan lainnya. Loto sendiri bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mekanik ketika melaksanakan pekerjaannya, melakukan perawatan dari peralatan yang rusak maupun memperbaiki peralatan tersebut. Nah, kenapa diterapkan loto? Nah, itu karena dipengaruhi oleh perilaku dari manusia sendiri. Manusia itu kan mempunyai suatu sifat maupun perilaku yang ceroboh dan suka lupa. Maka diterapkanlah loto untuk memberikan pelabelan atau untuk suatu tanda pada kerusakan suatu alat sehingga perilaku manusia atau manusia sendiri itu tahu bahwa alat tersebut itu rusak sehingga tidak membahayakan dari manusia maupun pekerja yang ada di sekitar alat yang rusak tersebut. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang prosedur pemasangan loto. Yang pertama, lakukan persiapan untuk mematikan peralatan atau mesin dan memutus sambungannya. Kemudian memberitahu setiap orang yang berhubungan dengan mesin tersebut. Nah, pemberitahuan ini dilakukan oleh petugas yang berwenang atau authorized employer. Kemudian mematikan peralatan secara normal, dilanjutkan dengan mengisolasi peralatan dan juga kemudian masang lockout dan take out-nya. Setelah itu melepaskan dan buang daya yang tersisa jika ada, dan step yang terakhir adalah verifikasi kembali bahwa daya telah dimatikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari pelepasan loto. Jadi, prosedur yang pertama, pelepasan loto harus dilakukan oleh authorized employee yang melakukan pemasangan loto tersebut. Yang kedua, pastikan peralatan yang telah diperbaiki atau dalam perawatan telah aman untuk dioperasikan kembali. Yang ketiga, pindahkan peralatan kerja dan pengaman. Lalu yang keempat, periksa semua pekerja yang berhubungan dengan mesin atau peralatan dalam kondisi yang aman. Lalu yang kelima, pelepasan loto harus dilakukan orang yang memasangnya. Lalu yang keenam, beritahu seluruh pekerja yang terkait dengan peralatan bahwa peralatan akan dioperasikan kembali. Yang ketujuh, lalu hidupkan daya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, peralatan atau mesin yang sudah diperbaiki bisa digunakan kembali. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah pemasangan loto. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus menganalisa terlebih dahulu sumber energi yang berbahaya. Kemudian yang kedua, kita harus memberitahu ke semua pihak yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Kemudian yang ketiga itu kita mengisolasi atau putus sumber energi yang berbahayanya. Kemudian yang keempat, lakukan pengujian. Dan yang kelima itu kita pasang lock dan tagging. Setelah sumber energi telah diputus, pasanglah lock untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang sewaktu-waktu dapat menghidupkan atau menyambungkan kembali sumber energinya. Nah, yang keenam, kita mulailah pekerjaannya. Yang ketujuh, kita menyelesaikan pekerjaannya, selesaikan pekerjaan pada sesuai dengan shift Anda. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka berikanlah pending job ke pengawas lain. Kemudian, yang ke-8, kita mengamankan daerah kerja. Lakukan perapihan dan pembersihan jika pekerjaan telah selesai dilakukan. Yang ke-9, kita periksa area kerja. Kemudian yang ke-10, lepas kunci dan tagging, lepas semua gembok dan tagging setelah pekerjaan selesai. Kemudian yang 11, sambungkan kembali sumber energinya. Dan yang ke-12, yang terakhir itu menguji fungsi. Jadi uji peralatan yang telah diperbaiki. Pastikan bahwa peralatan yang telah berfungsi dengan baik dan sumber energi telah disambungkan.
kapan lockout dan takeout ini digunakan. Yang pertama, pemeliharaan pada mesin atau sekitar mesin yang sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, pada saat memperbarui mesin atau peralatan baru. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat pengaman atau alat keselamatan lainnya tuh ada yang harus dipindahkan. Kemudian yang keempat yaitu pekerjaan meletakkan sebagian atau seluruh tubuhnya dalam mesin atau alat di mana terdapat resiko terjepit oleh mesin yang bergerak. Kemudian yang kelima, pekerjaan yang tidak selesai dalam sekali waktu sehingga harus ditunda dan dilanjutkan lain waktu. Kemudian yang keenam yaitu unit yang dikerjakan memiliki dimensi besar atau instalasi yang luas di mana teknisinya tidak terlihat. Nah, yang selanjutnya sendiri itu ada jenis-jenis dari alat lockout itu biasanya dibagi dalam 3 besar. Ada ball valve lockout yang mana itu mengunci katup dalam keadaan posisinya itu on, bisa off maupun throttlet. Kemudian ada phases. Nah, phases ini tuh mengunci sekring terkunci dengan mudah pada tempatnya dan dapat diikat dengan kabel untuk keamanan tambahan. Paling cocok itu untuk blok sekring bass dan gold. Kemudian ada pneumatic system. Ini tuh mengisolasi dari peralatan tersebut itu mempunyai tekanan udara yang sangat tinggi yang pada konstruksi plastik tahan lama. Nah, ada jenis-jenis dari alat lockout lainnya itu ada gate valve lockout, ada no tool circuit breaker lockout, ada circuit breaker lockout, dan ada alat lockout lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Semoga memberikan manfaat kepada audiens. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.